Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali hari ini. Kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3. Materi kita hari ini adalah tentang karya 3 dimensi, yaitu membuat diorama. Ayo kita belajar bersama. Prakarya 3 dimensi dari plastisin. Nina membuat mainan berbentuk buah-buahan dari plastisin. Buah-buahan yang dibuat Nina adalah termasuk karya 3 dimensi. Apa ya karya 3 dimensi itu? Ayo kita lihat ciri-ciri karya 3 dimensi. Yang pertama adalah karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Kita dapat melihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dan dari bawah. Semuanya akan ada bentuknya. Contoh karya 3 dimensi. Buah-buahan yang dibuat oleh Nina adalah merupakan contoh karya 3 dimensi. Ayo kita lihat contoh yang lain. Yang pertama adalah guci. Guci ini juga merupakan karya 3 dimensi karena guci ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian patung. Patung juga merupakan karya 3 dimensi. Dan yang ketiga adalah gerabah. Gerabah juga merupakan karya 3 dimensi. Ada berbagai jenis dan berbagai bentuk gerabah yang dapat kita buat. Sampai di sini bisa dipahami ya, ciri-ciri karya 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi dari plastisin. Kita dapat membuat plastisin menjadi berbagai macam bentuk 3 dimensi. Contohnya di sini adalah bunga. Bunga ini dibuat dari plastisin. Bagus ya? Kemudian pohon. Kira-kira bagaimana ya pohon yang dibuat dari plastisin? Wah, mirip sekali ya dengan aslinya. Kemudian cabang pohon. Nah, itu dia. Bagus ya? Kemudian wortel. Wah, wortel kita mirip sekali. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Semua benda-benda ini merupakan benda 3 dimensi yang dibuat dari plastisin. Kita bisa menyesuaikan warna plastisin yang akan kita buat dengan benda aslinya. Misalnya wortel berwarna orange dan hijau, maka kita bisa membeli plastisin yang berwarna orange dan hijau supaya bentuknya sama dengan benda yang akan kita buat. Prakarya 3 dimensi dan 2 dimensi. Ayo kita bedakan mana ya kira-kira yang merupakan karya 2 dimensi dan mana yang merupakan karya 3 dimensi. Kita mulai dari gambar pertama. Gambar pertama yaitu gendang. Gendang adalah merupakan karya 3 dimensi. Kemudian adalah gambar corak batik. Corak batik adalah merupakan karya 2 dimensi. Yang ketiga adalah lukisan. Lukisan adalah merupakan karya 2 dimensi. Kemudian patung gajah. Patung gajah, ternyata merupakan karya 3 dimensi. Selanjutnya adalah miniatur becak. Miniatur becak adalah merupakan karya 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah lukisan. Lukisan abstrak. Lukisan abstrak merupakan karya 2 dimensi. Nah, sampai di sini bisa ya membedakan mana karya 2 dimensi dan mana karya 3 dimensi. Ustazah ingatkan lagi, karya 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Bisa kita lihat dari depan saja.
Contohnya lukisan. Kalau kita lihat dari belakang, tidak ada gambar lukisannya. Sedangkan karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jika kita lihat dari atas, dari belakang, depan, samping, semuanya masih ada bentuknya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Membuat pohon dari plastisin. Langkah-langkahnya adalah kita menyiapkan plastisin sesuai dengan warna yang akan kita butuhkan. Kalau pohon biasanya warnanya coklat. Kemudian daunnya berwarna hijau dan daun yang masih muda berwarna kekuningan. Kita bisa memilih plastisin sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Kemudian kita bentuk dasar. Bentuk dasarnya adalah bulatan. Kita buat beberapa bulatan dari plastisin yang sudah kita pilih. Dan yang terakhir adalah merangkai bentuk bulatan membentuk pohon. Nah, seperti ini ya. Pohon dari plastisin kita sudah jadi. Indah ya? Diorama. Tanaman yang ada di sekitar kita membuat pemandangan menjadi indah. Pemandangan yang indah itu ternyata bisa kita abadikan menjadi sebuah karya seni. Apa ya? Iya, karya seninya adalah diorama. Ada yang tahu apa itu diorama? Diorama adalah tiruan suatu pemandangan atau suasana. Diorama dibuat lebih kecil dari aslinya. Diorama dapat dibuat dari kertas, plastisin, atau tanah liat. Silakan perhatikan contoh diorama berikut. Nah, ini adalah diorama yang merupakan pemandangan dari hutan. Di situ ada pemandangan hewan-hewan. Hewan-hewan dan pohon itu bisa kita buat dari plastisin. Contoh selanjutnya adalah diorama pemandangan bawah laut. Ikan-ikan, kemudian karang, terumbu karang itu dapat kita buat dari plastisin. Sedangkan pemandangannya dapat kita gambarkan dengan tangan kita. Kemudian kita beri warna. Bagus ya dioramanya. Langkah-langkah membuat diorama. Nah, ini tadi diorama bawah laut dan diorama di hutan. Alat dan bahan. Kita membutuhkan kertas, pensil, plastisin, dan kardus sepatu bekas. Langkah-langkah membuat diorama. Yang pertama adalah gambar rancangan pemandangan yang akan dibuat diorama di sebuah kertas. Kalian bisa memilih. Jika kalian memilih pemandangan bawah laut, maka kalian bisa menggambar pemandangan bawah laut dan memberi warna. Jika kalian ingin membuat diorama hutan, kalian bisa menggambar beberapa pohon. Yang kedua adalah menyiapkan plastisin. Kalian bisa memilih warna plastisin sesuai dengan hewan atau benda yang akan kalian buat. Kemudian bentuk plastisin sesuai benda yang ada pada gambar. Jika kalian membuat diorama bawah laut, maka silakan bentuk plastisin menjadi binatang-binatang laut seperti ikan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, susun benda-benda tersebut ke dalam kotak sepatu bekas. Susun sesuai rancangan pemandangan yang digambar. Nah, diorama kalian sudah jadi. Mudah ya membuatnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambah ilmu untuk kalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.